Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur dengan memujinya atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan kali ini, dengan diliputi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah mudahkan kita untuk berada di tempat yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini menjadi saksi kebaikan buat kita sekalian, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya buat kita, meluruskan niat-niat kita, menerima amal kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini adalah mempelajari rumusan-rumusan atau kaedah-kaedah yang menjadi intisari dari apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW terkait permasalahan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang menjadi pembahasan kita, membahas satu kitab yang menjelaskan tentang intisari rumusan kaedah yang disarikan dari Al-Quran dan Sunnah, yang menjelaskan tentang pokok-pokok dasar-dasar yang berkaitan dengan pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadi kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Ini permasalahan tauhid, ya, permasalahan tauhid, yaitu pengesaan kepada Allah pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di kaidah yang pertama telah kita lewati penjelasan berdasarkan Alkitab dan Sunnah menunjukkan kepada kita sekalian hakikat daripada pengesaan kepada Allah adalah penafian dan penetapan. Jadi yang dinamakan pengesaan kepada Allah adalah dengan seseorang menafikan, meniadakan sekutu, sesembahan, tandingan-tandingan bagi Allah, siapapun dan apapun itu, dan menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam kebesaran, keagungan dan keberhakannya untuk diibadahi. Jadi tauhid itu harus terkumpul dan kita pahami dengan baik. Di dalamnya tegak di atas peniadaan dan penetapan. Peniadaan segala sesuatu yang disembah diibadahi selain Allah, dan penetapan dengan keyakinan dan amal perbuatan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ini adalah hakikat daripada tauhid. Tidak ada tauhid tanpa an-nafyu wal itsbat. Ya. Dan ini jelas sekali yang menjadi syiar agama kita
dalam kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat ini berisikan peniadaan dan penetapan. Ya, kalimat la ilaha berarti peniadaan, yaitu meniadakan apapun itu yang diibadahi. Illallah menunjukkan penetapan bahwasannya yang diibadahi satu-satunya yang Maha Esa hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kalimat ini sejatinya adalah syiar yang menunjukkan pokok dasar daripada tauhid, yaitu meniadakan apapun dan siapapun yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama menetapkan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Maka jelas hadirin yang dimuliakan Allah, kaidah yang pertama ini ya, bahwasannya tauhid terdiri dari an-nafyu wal itsbat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kaidah yang kedua disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, al-qaidatu tsaniyatu at-tauhidu asasul amal wa asluhu. Kaidah yang kedua, tauhid itu asas, dasar, pondasi dan pokok dari suatu amal. Ya, artinya amal yang dibangun oleh seseorang dari keislaman, dari keimanan, ya, lahir dan batinnya, ya, berupa keyakinan, amal saleh, pokok dasarnya adalah tauhid yang menegakkan bangunan amal keislaman dan keimanannya itu. Kalau tidak didasari atas dasar tauhid, maka apa yang dibangun dari keimanan dan amal saleh, ya, maka tidak terbangun sebagaimana mestinya, tidak tegak sebagaimana yang diperintahkan. Karena tauhid ini pokok dan asas daripada amal. Segala keyakinan dan amal perbuatan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid. Ya. Ketika seorang tidak mentauhidkan Allah, tidak datang menghadap Allah dalam keadaan bertauhid, ya. Dan kalau dikatakan bertauhid berarti tidak berbuat kesyirikan, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya penulis mengatakan di sini, makna daripada kaidah ini at-tauhidu asasul amal wa asluh, tauhid adalah asas dan dasar pokok dari amal. Beliau mengatakan Allah azza wajalla la yaqbalu syai'an minal a'mal illa idza kana qa'iman ala saqit tauhid. Sesungguhnya Allah tidak akan terima amal apapun itu kecuali amal yang tegak di atas akar pokok daripada tauhid, ya. Wal aqidah as-sahihah as-safiyah, ya. Dan juga amal itu tegak di atas dasar akidah yang sahih, yang bersih dari kekotoran-kekotoran yang bertolak belakang, kontradiktif dengan akidah yang benar itu, ya. Karena akidah yang sahihah juga bagian daripada tauhid, ya. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, pada yaumul qiyamah, pada takdir dengan baik dan benar, dari rukun iman yang 6, ya. Ini adalah satu paket, ya, bersama yang tidak bisa dipisahkan dengan tauhid, ya. Karena masuk bagian daripada tauhid juga adalah akidah yang sahihah, ya, terkait dengan malaikat-malaikat Allah, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, ya, yaumul qiyamah, takdir, dengan akidah keimanan yang sahih, yang benar, ya. Itu juga asas daripada suatu amal. Ketika akidah itu tidak ditegakkan atas dasar keyakinan yang benar, maka dia membatalkan amal yang dilakukan. Makanya Allah juga banyak menjelaskan dalam Al-Quran, ya, di antara
perkara kontradiktif yang menjadikan orang-orang tidak masuk ke dalam Islam seperti Yahud dan Nasara adalah keburukan, kejelekan iman mereka, diantaranya tentang malaikat. Seperti orang-orang Yahud memusuhi Malakul Jibril, membenci Malakul Jibril, ya. Maka ini menjadikan mereka akhirnya tidak masuk dalam golongan orang-orang yang Allah terima amalnya. Ya, kata Allah SWT, "Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril, fa innallaha aduwwul lil kafirin." Siapa yang menjadi musuh Allah, ya, kemudian malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan dia memusuhi Malakul Jibril, sesungguhnya Allah itu musuh orang-orang kafirin tersebut. Allah menyebut mereka-mereka yang memusuhi Allah dan seterusnya. Secara khusus Malakul Jibril disebutkan yang memang menjadi malaikat yang dibenci dan dimusuhi oleh Yahud. Kata Allah, mereka adalah orang-orang kafirin. Allah musuh orang-orang kafirin, ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, keimanan yang baik dan benar tentang Malakul Jibril, ya, yang masuk bagian dari akidah, ini juga menjadi pokok dasar dari satu amal untuk kita bangun amal kita dengan akidah yang sahih. Ya, siapa yang menyimpang dengan satu keyakinan kontradiktif, bertolak belakang dengan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya tentang rukun iman yang 6, maka amalnya bisa tidak diterima oleh Allah. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah dilaporkan kepada beliau ada orang-orang yang menolak takdir, tidak beriman adanya takdir. Mereka berkeyakinan semua ini terjadi Allah SWT nggak ada urusan dengannya, makhluklah, ya, yang memiliki kebebasan menentukan apa yang menjadi sesuatu yang mereka dapatkan atau yang mereka tidak dapatkan, ya. Maka Ibnu Umar ketika dilaporkan ada orang-orang yang nggak beriman kepada takdir seperti itu, Ibnu Umar mengatakan, yang tentu ini adalah perkataan yang marfu kepada Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan, "Lau anna ahadahum mithla Uhudin dhahaban." Kalau salah seorang di antara mereka punya emas sebesar gunung Uhud, ya, anfaquhu fi sabilillah, kemudian mereka infakkan emas itu di jalan Allah, ma qabila minhum hatta yu'mina bil qadar. Allah nggak akan terima infak mereka sampai mereka beriman dengan takdir dengan benar, ya. Jadi Ibnu Umar mengatakan mereka nggak akan diterima sedekah mereka walaupun bersedekah emas sebesar gunung Uhud, kalau mereka atau selama mereka tidak beriman kepada takdir, ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, iman pada takdir bagian dari rukun iman yang pokok dan merupakan bagian dari akidah yang sahihah yang harus kita ketahui dengan baik dan benar, ya. Dan sejatinya iman kepada takdir juga bagian iman kepada Allah, bagian pengesaan kepada Allah SWT, ya. Karena bagian pengesaan kepada Allah adalah seorang mengimani Allah Maha Esa sebagai pencipta, penguasa, pengatur dan penentu alam semesta. Maka iman pada takdir bagian pada iman kepada Allah, pengesaan kepada Allah, ya, mengimani kalau Allah lah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu. Tidak beriman pada takdir, ya, maka ini adalah suatu akidah yang rusak, yang di dalamnya juga termasuk bagian dari penyekutuan kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walhal maksudnya hadirin yang dimuliakan Allah, ya, amal itu tidak akan diterima sampai amal itu tegak di atas dasar tauhid, pengesaan kepada Allah, ya. Seorang contoh, seorang salat, seorang puasa, seorang zakat, haji, ya, atau yang lainnya dari amal-amal yang dia lakukan, niat tujuannya bukan karena menghambakan diri kepada Allah. Niat tujuannya bukan dalam rangka beribadah kepada Allah, tapi dia ingin pujian sanjungan dari manusia. Apakah yang seperti ini bakal diterima oleh Allah? Enggak diterima. Karena dia tidak mengesahkan Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah dalam tujuan ibadah yang dia lakukan.
Sedangkan mengesahkan Allah sebagai tujuan dalam ibadah yang dilakukan, ini bagian dari tauhid, dan ini adalah tauhid itu sendiri. Maka ketika seorang beramal, ya, tidak ikhlas lillah, bukan karena Allah, tidak ditujukan dalam rangka penghambaan diri kepada Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan." Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan dapat kebaikan, dihormati, dimuliakan oleh Allah, dibalas kebaikan-kebaikannya, maka hendaknya dia membawa amalnya menghadap Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Ya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana aghna syuraka ani syirki. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah yang paling tidak butuh kepada penyekutuan. Siapa yang beramal yang harusnya ditujukan kepadaku, tapi dia tujukan kepada selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan apa yang menjadi niat tujuan yang dia persembahkan ibadahnya tersebut. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Jelas sekali, amal itu apapun, kalau tidak tegak di atas tauhid, tidak tegak di atas akidah yang sahihah, yang benar, yang lurus, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, fa ayyu amalin yaqumu bihil insan lam yubna ala aqidatin sahihah wa tauhidin safin fa innallaha yaj'aluhu haba'an manthura. Amal apa saja, mau yang lahir mau yang batin, ya, yang tidak dibangun, tidak ditegakkan di atas akidah yang sahih, tidak ditegakkan di atas tauhid yang bersih, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan amal itu seperti debu yang berterbangan. Ya, dia bawa amalnya, tapi nggak ada arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan seperti debu yang berterbangan, menjadi sesuatu yang hampa, yang tidak akan membuahkan kebaikan bagi pelakunya. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Dalil untuk hal ini seperti disebutkan oleh penulis lain dari apa yang tadi kita telah sebutkan. Di antara dalil adalah firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 23, menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak melandaskan amal mereka dengan akidah yang benar dari orang-orang kafirin, ya. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan mereka dengan amalan yang dahulu mereka amalkan, kemudian kami jadikan amal itu menjadi debu yang berterbangan, hampa, tidak berarti, tidak berguna buat mereka. Ya. Ayat ini kata penulis menjelaskan kepada kita sekalian, di antara kejadian di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang kafirin, orang musyrikin, ya, nampak datang menghadap amal yang dahulu mereka lakukan, datang menghadap Allah, ya, membawa amal yang dahulu mereka lakukan. Tapi ternyata amal itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dia hampa seperti debu yang berterbangan, gak berarti dan gak bermanfaat buat dia dengan amal yang dia bawa dan apa yang telah dia lakukan terdahulu. Kenapa demikian? Ini adalah karena apa yang dahulu ada pada diri mereka, membangun dan mengamalkan amal tersebut dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan kekufuran mereka, pengingkaran mereka terhadap kebenaran, pengingkaran mereka terhadap akidah yang sahihah, yang benar, yang harusnya mereka imani. Ya, maka Allah jadikan amal mereka itu nggak ada gunanya. Ya, maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dari sini menjadi pelajaran buat kita sekalian, ya, untuk setiap muslim dan muslimah, yang jadi pokok permasalahan bukan sekedar beramal, tapi yang menjadi pokok permasalahan inti adalah amal yang dilakukan atas asas dasar yang benar.
Kalau sekedar beramal, beraktivitas, berbuat, orang kafirin juga beraktivitas, berbuat, beramal. Ya. Tapi mereka tidak landasi itu atas dasar asas yang benar, akidah yang benar, iman yang benar, tauhid yang benar. Ya. Maka seorang muslim dan muslimah, di antara perhatian di dalam beragama yang harus mereka perhatikan dengan baik, bukan sekedar beramal, tapi apakah amal itu berlandaskan atas dasar tauhid yang benar, pengesaan kepada Allah, keikhlasan yang mereka lakukan, akidah yang benar yang mereka miliki tentang rukun iman, terutama yang harus mereka imani, ya, dari malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, takdir, yaumul qiyamah, ya. Maka ini juga yang harus menjadi pokok perhatian, bukan sekedar yang penting beramal, beraktivitas. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, karena ada nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang bawa amal, letih, capek dengan apa yang dahulu mereka lakukan dari amal yang mereka sangka baik, tapi Allah jadikan itu seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Ya karena mereka dulu berada pada keadaan menyekutukan Allah, membawa dosa syirik, memiliki akidah-akidah yang rusak, kontradiktif dengan keimanan yang harus mereka bangun keagamaan mereka di atas iman tersebut. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam surah Al-Kahfi Allah berfirman ayat 103 dan seterusnya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi amalnya? Dia letih, lelah, capek, dia beramal waktu di dunia, menghabiskan umurnya, waktunya, usahanya, keringatnya, letih, jerih payahnya, tapi dia berada dalam kerugian. Allah jelaskan ini, ada orang-orang yang seperti itu, agar kita waspada. Peringatan jangan sampai jadi orang-orang yang demikian. Ya. Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling rugi amalnya? Mereka berbuat, mereka bertindak, mereka beramal. Siapa yang paling rugi amalnya? Kata Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang beramal dalam kesesatan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesat ya adalah satu kata dalam istilah agama kita, ya. Istilah dalam agama kita sesat itu ya bermakna segala sesuatu yang menyelisihi jalan yang benar. Ya, keluar dari jalan yang benar, menyimpang dari jalan yang benar, itu adalah makna dari sesat itu sendiri. Kurang lebihnya, sedikit banyaknya, setiap yang menyimpang dari jalan yang benar yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memerintahkan kita menapaki jalan tersebut, maka keluar dari jalan itu dinamakan dengan kesesatan. Ya, dalam istilah agama kita. Nah, kesesatan macam-macam. Ada kesesatan yang paling berat, ya, yang paling besar tentunya syirkul akbar, syirik besar. Makanya kata Allah, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan mubinan." Yang berbuat syirik sungguh telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya, termasuk kesesatan juga adalah kufur akbar, kufur besar, ya, berupa pengingkaran terhadap pokok-pokok iman. Ya, dari rukun iman yang 6 terutama. Ya, ini juga adalah kesesatan yang mengeluarkan seorang dari Islam, dan kesesatan yang sangat jelas. Termasuk kesesatan juga adalah setiap penyimpangan-penyimpangan. Setiap penyimpangan-penyimpangan, maksiat juga adalah satu kesesatan yang ditapaki oleh seorang hamba dalam amal, walaupun mungkin tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Termasuk kesesatan adalah apa yang dijalani oleh seseorang keluar dari apa yang dicontohkan, diteladani oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Maka ini juga masuk dalam kategori istilah kesesatan, walaupun mungkin tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi kata sesat itu untuk setiap perkara yang sederhananya kalau kita bilang mereka nyasar dari jalan yang benar. Ya, lebih kurangnya. Ya, tidak setiap kesesatan itu mengharuskan seorang kekal di dalam neraka.
Tidak setiap kesesatan itu akhirnya seorang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap kesesatan itu membuat seorang keluar dari Islam. Enggak, tapi ada grade-nya. Ada kadar-kadar level-levelnya. Ya. Walhal hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Kahfi, "Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling merugi?" Yaitu orang yang tersesat dengan apa yang dia usahakan. Ini dia berusaha, dia mengamalkan, tapi tidak berada pada track yang benar, tidak berada pada asas yang benar dengan amal yang dia lakukan. Maka dia tersesat, ya, walaupun dia adalah orang yang beraktivitas, orang yang beramal. Ya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menyangka kalau mereka itu telah melakukan yang terbaik, melakukan yang benar. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam beragama ini perlu kita pahami dengan baik. Nggak cukup dengan sangka-sangka, nggak cukup dengan emosi dan perasaan, ya. Harus ditegakkan atas dasar ketegasan, keterangan yang jelas dari Allah dan Rasulnya. Nggak bisa kita menerka-nerka, menebak-nebak, mengira-ngira. Yang penting kan seperti ini, yang penting seperti itu. Apa salahnya ini, apa salahnya itu? Nggak bisa seperti itu dalam beragama. Allah telah peringatkan kita, ada orang-orang yang beramal, mengira amalnya itu adalah amal yang baik menurut pandangannya. Karena dalam beragama ini kita diajarkan, kebaikan itu adalah menurut apa yang diarahkan Allah dan Rasulnya, bukan menurut apa yang menjadi suka-suka kita, keinginan kita, emosi kita, ya, hawa nafsu kita. Bukan. Kalau agama dikembalikan kepada apa yang menjadi kemauan masing-masing dari kita, rusak agama ini. Rusak agama ini. Ya, ada orang yang punya analogi dan logika. Kita sholat itu kiblatnya kenapa ke barat? Timur aja. Kan bumi bulat, balik lagi ketemu Ka'bah juga. Kalau ada yang berkesimpulan seperti itu gimana? Bukankah logikanya bisa diterima juga? Ya. Dan lain-lain banyak hal untuk bisa dilogikakan. Tapi kalau agama seperti itu dijadikan, rusak agama ini. Di masjid, satu masjid bisa ada yang ngadap barat, ngadap timur, menurut apa yang jadi maunya sendiri. Kalau begitu seperti apa? Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, agama ini nggak bisa dengan emosional seperti itu, prasangka, perkiraan. Harus tegak berdasarkan keterangan yang jelas, arahan dari Allah dan Rasulnya yang jelas. Mau perkara iman, akidah, juga perkara ibadah sama, karena kedua-duanya bagian dari agama. Nggak boleh dibeda-bedakan. Hanya saja ini amalan lahir, ini amalan batin. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dua-duanya amal yang akan diperhitungkan. Ya. Seorang nggak bisa mengatakan yang penting lahir saya baik. Nggak. Orang munafik lahirnya nampak baik, tapi Allah yang nilai dari kita, yang Allah nilai dari kita lahir dan batin. Ya. Maka hadirin dan dimuliakan Allah, ini pelajaran. Ini orang, mereka sesat jalan dalam keadaan mereka itu menyangka mereka dalam kebaikan. Maukah kalian aku beritahukan orang yang seperti itu, kata Allah? Ya, tentunya untuk jadi perhatian, kewaspadaan buat kita. Ya. Nah, ini hadirin dan dimuliakan Allah. Dan gak perlu ada siapapun yang merasa tersinggung. Ini semua evaluasi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menunjuk siapapun dari orang per orangnya, tapi kita tunjuk diri kita. Jangan-jangan kita yang ada di sini. Ini Al-Quran buat semuanya, bukan buat orang per orang, termasuk diri kita sendiri sebelum orang lain. Ya. Kemudian kata Allah, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbi, itulah orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah. Ya. Kufur kepada ayat-ayat Allah yang Allah tegakkan, yang Allah tunjukkan, yang menjelaskan tentang keimanan yang harus diimani, yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang harus diimani, amal saleh yang harus dilakukan, tapi dia mengingkarinya, menolak kebenaran apa yang dikabarkan, tidak mau mengimani apa yang dikabarkan, menyombongkan diri dari ibadah sebagaimana diperintahkan. Itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya, waliqa'i, dan dia juga ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah, yaitu yaumul qiyamah. Dia nggak beriman kepada yaumul qiyamah.
Yang jadi masalah, dia tidak berada pada akidah yang benar dari rukun Islam yang harusnya menjadi pokok dasar keimanan itu. Di antaranya iman kepada yaumul qiyamah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, ingkar terhadap perjumpaan dengan Allah, fahabitat a'maluhum, maka batal, gugur amal-amal yang mereka lakukan, yang mereka bawa dari keyakinan dan amal lahir. Habitat a'maluhum, ini kata Allah, batal amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak menegakkan timbangan buat orang yang membawa amalnya dalam keadaan akidah yang nggak benar itu. Karena nggak ada artinya amalnya itu, hampa, kosong. Allah nggak terima, nggak ada kepentingan untuk ditimbang. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Suatu peringatan besar buat kita sekalian. Semuanya. Ayat ini walaupun khusus terkait penjelasan tentang orang-orang kafirin, musyrikin dan apa yang ada pada mereka, tapi juga pelajaran buat kita, orang-orang yang menyandarkan diri kepada keimanan dan keislaman, untuk jangan sampai berada pada keadaan seperti keadaan mereka itu, orang kafirin. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang merasa mereka sudah berada pada level dan kecukupan dalam iman dan amal solehnya, padahal tidak membangun apa yang harus mereka bangun dari keagamaan di atas asas dan pondasi yang benar. Nah, ini hadirin dan dimuliakan Allah, pelajaran besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, Maka penulis menjelaskan di sini, fa atsbatallahu anna lahum a'mala. Dalam ayat ini jelas Allah menetapkan orang-orang itu punya amal, wajtihadan, bahkan mereka adalah orang yang serius, sungguh-sungguh kerja keras dengan amalnya. Wa hum yahsabun bihadil a'mal annahum min ahsanin nas sun'a, dan mereka bahkan mengira mereka adalah orang yang paling baik amalnya dengan apa yang mereka usahakan. Wa taqarruban wa ta'abbudan, orang yang paling mendekatkan diri kepada Allah, ibadah kepada Allah. Walakin Allah azza wajal yaj'aluha yaumal qiyamah haba'an manthura, tapi Allah menjadikan orang-orang yang seperti itu amalnya yaumul qiyamah seperti debu yang berterbangan. La tanfa ashabahu, amalnya itu tidak bermanfaat untuk pelakunya. Li'annahum lam yabnu hadhil a'mal ala tauhidin sahih, karena mereka tidak membangun amal mereka di atas tauhid yang benar. Wa innama banau alal kufur billah tabaraka wa ta'ala, karena mereka jelas dalam ayat itu jelaskan mereka membangun amal mereka di atas kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang kedua, kaidah yang kedua, at-tauhid asasul amal wa asluh. Tauhid itu pokok asas amal, dasar amal, mau yang lahir mau yang batin. Untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus berlandaskan tauhid, akidah sahihah yang benar. Kemudian kaidah yang ketiga disebutkan di sini oleh penulis, at-tauhid awwal wajibin wa akhir wajibin. Tauhid adalah kewajiban yang paling pertama sampai terakhir. Kewajiban paling pertama sampai terakhir adalah tauhid. Semuanya tanpa tauhid nggak ada arti. Seorang mau masuk ke dalam Islam, yang pertama yang harus dia ucapkan dari pernyataan lahir adalah pernyataan tauhid. Dan tentunya apa yang menjadi keyakinannya pun harus selaras dengan pernyataannya tersebut. Kalau pernyataannya itu mau menjadi suatu yang bernilai di sisi Allah. Tapi akhirnya kewajiban yang pertama adalah ikrar tentang tauhid, syahadat la ilaha illallah. Dan kewajiban ini nggak berkurang untuk terus ada, mengiringi keberagamaannya, amalnya sampai akhir hayat.
untuk menjadi kewajiban yang dia penuhi menghadap Allah dengan bertauhid. Ya. Kalau tidak dipenuhi di akhir hayat dengan kewajiban yang benar ini, maka ini menjadi suatu kebinasaan bagi seseorang. Ya. Yang menunjukkan kepada kita sekalian, tauhid itu sangat penting sekali. Nggak bisa dan nggak boleh lepas dalam setiap hembusan nafas dari kehidupan kita. Ya. Kewajiban yang terus wajib dan tak berhenti kewajiban kita dengan apapun yang menjadi bagian dan aktivitas dari kehidupan kita. Sholat ada berhentinya. Kita sholat subuh selesai. Ya. Puasa Ramadan ada berhentinya di bulan Ramadan. Haji ada waktunya. Bertauhid harus terus. Kita nggak diizinkan. Ya, habis ini misalnya di waktu ini kita berdoa mentauhidkan Allah. Antar sebentar saya berdoa dululah kepada selain Allah. Terus habis itu berdoa lagi kepada Allah. Nggak bisa seperti itu. Tauhid menjadi kewajiban dari awal sampai akhir. Kita tidak diizinkan walaupun satu hembusan nafas kita untuk tidak bertauhid. Nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan kita sekalian kaidah ini, ya, suatu gambaran akan besar dan pentingnya tauhid itu untuk mendarah daging dan menjadi, ya, seluruh apa yang menjadi aktivitas kita. Pelihara, jaga, rawat, praktekkan, amalkan, tunaikan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala lahir dan batinnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, penulis membawakan dalil diantaranya di sini hadis Nabi yang mulia SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya. Artinya ketika seorang mau masuk ke dalam agama Islam ini, berislam, dinilai oleh Allah, kewajiban yang pertama adalah ikrar tauhidnya. Ikrar tauhidnya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, harrama au hurrima malu wa damu wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak sekedar ngucapin, wa kafara bima yu'bad min dunillah, di saat yang sama dia ingkar, dia kafir terhadap segala sesuatu sesembahan yang disembah selain Allah. Ya. Maka kata Nabi SAW, yang seperti itu haram darahnya, kehormatannya, ya, hartanya, kita nggak boleh menzoliminya, dan perhitungan amalnya, hisabnya diserahkan kepada Allah. Ya. Urusan batin apa yang ada pada dirinya diserahkan kepada Allah. Ya. Selama dia menampakkan pengesaan kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah cukup. Secara hukum lahiriah, orang tersebut tidak boleh diganggu gugat hartanya, darahnya, kehormatannya, ya. Adapun perhitungan bagaimana amal dia, akhirnya nilainya, ya, karena kita nggak tahu urusan batinnya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini dalil hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana Nabi SAW akhirnya, ya, sebagai seorang manusia biasa, termasuk kita juga, ya, menghukumi seseorang sesuai dengan apa yang menjadi keadaan lahiriahnya. Ya, adapun batinnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahiriah orang tersebut menampakkan keislamannya, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ya sudah, dia muslim. Apa yang disembunyikan dari keburukan-keburukan akidah dan keimanan yang kita juga tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek dan membelah isi hatinya, ya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi di sini juga pelajaran buat kita sekalian, ya, bagaimana tauhid itu menjadi kewajiban yang tidak gugur dengan keadaan apapun. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dan penulis mengingatkan di sini, ya. Kata penulis, ya, kaidah ini adalah kaidah yang menjadi ijma para ulama, jelas dalilnya dari Alkitab dan Sunnah.
Di mana kaidah ini menyelisihi kaidah sebagian mereka yang menyandarkan kepada Islam tapi tidak berjalan menurut apa yang menjadi teori dan arahan di dalam Islam berdasar Alkitab dan Sunnah. Yaitu sebagian orang yang mengatakan dan meyakini kewajiban yang pertama dalam beragama adalah ragu. Jadi kita kalau mau beragama harus ragu terlebih dahulu, nggak boleh percaya ini harus ragu, ya. Nah, dari keraguan itu baru kita mencari. Kalau dapat, ya berarti itu. Kalau nggak dapat, ya terus saja cari. Ya, jadi ini menjadi satu keyakinan dan jalan dalam beragama yang diyakini dan dikatakan oleh sebagian orang yang katanya menyandarkan diri kepada Islam. Maksudnya kewajiban pertama adalah syak, ya. Ada lagi yang mengatakan kewajiban pertama adalah tadabbur, nadhar, memperhatikan alam ini dan seterusnya, dan nggak boleh membawa keyakinan terlebih dahulu, ya. Ini semua adalah keyakinan, ya, atau apa yang beredar menyelisihi kebenaran, menyelisihi apa yang tegak dalil yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, yang menjelaskan bahwasanya kewajiban yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang untuk kebaikannya tauhid. Mau masuk Islam ya sudah, ucapkan 2 kalimat syahadat, ya, selanjutnya dia perbaiki, ya, apa namanya, keilmuannya, pemahamannya, perjalanan keislamannya, dan begitu seterusnya. Lihat Nabi yang mulia SAW, ya, bagaimana Nabi SAW mendatangi kaumnya, ya, bagaimana Nabi SAW mendakwahkan manusia, ya. Nabi SAW nggak pernah mengatakan kepada mereka untuk menjadikan kewajiban pertama kali yang harus kalian lakukan, yaudah kalian perhatikan dulu dengan seksama ini semua yang ada, atau jadilah ragu dulu, kemudian kalian cari sendiri dan simpulkan. Tapi Nabi SAW mengajak mereka pada kalimat ini, ya. Begitu juga para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tidaklah Allah utus seorang rasul kepada kaumnya kecuali mereka mengajak, menyuruh untuk satu seruan, yaitu seruan tauhid. Ini ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah kalian menyembah Allah saja dan jangan berbuat syirik. Ini semua ajakan dan seruan para nabi dan rasul untuk semuanya meyakini dengan ikrar yang diucapkan hanya Allah yang berhak diibadahi, ya. Selanjutnya ya keyakinan berlebih kurang untuk didalami, untuk dipelajari lagi sehingga keyakinan itu semakin menguat, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, fa inna man mat ala tauhid fa innahu yu'tabar min ahlil jannah. Siapa yang mati dalam keadaan bertauhid, kalau dikatakan bertauhid berarti dia tidak membawa dosa syirik, ya. Entah dia tidak berbuat syirik atau dia telah meminta ampun, bertobat dari kesyirikan yang dia lakukan. Siapa yang mati menghadap Allah bertauhid, maka dia terhitung pasti menjadi penghuni surga, ya. Siapa yang mati menghadap Allah, ya, tidak membawa dosa syirik. Tidak membawa dosa syirik maksudnya adalah dia tidak melakukan kesyirikan, atau dia dulu melakukan tapi telah bertaubat, minta ampun sama Allah, ya. Maka dapat dipastikan orang yang mati dalam keadaan bertauhid akan menjadi penghuni surga, ya. Entah dia menjadi penghuni surga dari awal, ya, tanpa menyentuh api neraka, atau dia akan menjadi penghuni surga yang menjadi tempat kekalnya, walaupun mungkin dia disucikan dulu karena dosa-dosa selain kesyirikan yang masih dia bawa. Tapi pastinya yang bertauhid tidak akan kekal di neraka kalaupun masuk, dan mereka berkesempatan besar untuk tidak tersentuh api neraka, yaitu orang yang bertauhid. Karena yang masuk ke dalam surga hanyalah orang-orang yang bertauhid. Yang nggak bertauhid tempatnya pasti di neraka. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya. Artinya dia nggak bakal masuk surga selama-lamanya yang menyekutukan atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi bahkan menegaskan dengan perkataannya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum wafatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti surga. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pernah berpikir ucapan ini akan mudah untuk diucapkan, apalagi dalam keadaan sakaratul maut, menjelang kematian. Karena sakaratul maut adalah keadaan di mana seorang itu mendapat tekanan dari sakit dan penderitaan sakarat kematiannya. Jangankan kita orang biasa, Nabi yang mulia alaihissalam menjelang kematiannya beliau mengatakan, ala innalil mauti sakarat. Ketahuilah, perhatikan, yang namanya kematian ada sakaratnya, yaitu suatu tekanan, penderitaan yang dirasakan ya oleh seseorang ya menjelang kematiannya ya. Jadi bukan perkara yang mudah untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ucapan ini hanya bisa diucapkan kalau ucapan ini menjadi tujuan hidup, dasar hidup, mendarah daging dalam diri seseorang ya, kesehariannya, aktivitasnya sampai akhir hayatnya. Baru Allah akan mudahkan dan kokohkan dia untuk bisa mengucapkan dan mati di atas kalimat tersebut. Allah berfirman, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh. Di mana kata para ulama, perkataan kokoh ini adalah kalimat la ilaha illallah ya, yang menjadi tujuan hidup, yang menjadi dasar hidup ya. Apa yang menjadi isinya, konsekuensinya, Allah akan kokohkan orang beriman itu dengan perkataan yang kokoh ini ketika mereka di dunia, waktu hidup mereka, dan ketika kematian mereka. Ketika kematian ini bisa berarti waktu sakaratul maut, atau bisa berarti juga ya ketika mereka dikubur ya, ditanya oleh malaikat di dalam kuburnya ya, ujian di dalam kubur, itu fitnah kubur. Allah kokohkan ya. Jadi yang mengokohkan itu ya Allah Subhanahu wa taala, dan menyelamatkan seseorang sehingga bisa mengucapkan atau jawaban, menjawab apa yang diucapkan munkar dan nakir adalah Allah ya. Dan gak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, ini untuk pelajaran bagi kita sekalian dan mengingatkan ya, ada orang di zaman kita yang ngaku-ngaku bisa membungkam malaikat yang menanya di kubur ya. Ini teman saya, oh ini kamu sudah sana sini, udah lolos tes dan seterusnya. Ini jelas mengambil hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia menyimpulkan seperti itu? Allah jelaskan dalam Al-Quran, Allah yang mengokohkan orang itu bisa lolos dari fitnah kubur, menjawab pertanyaan malaikat, lolos dari fitnah kubur. Allah jelaskan, Allah yang mengokohkan. Terus ada orang yang mengatakan dia punya kebisaan, kemampuan, keluar biasaan, karomah apapun itu, dengan kedustaan-kedustaannya, kalau dia bisa membungkam apa yang dilakukan oleh malaikat penanya kubur. Ini sebut saja nama saya, nanti kamu aman. Wah, ini jelas kegilaan yang sangat besar, dusta yang sangat besar, dan ini kekufuran, kufur akbar, dan ini kesyirikan. Karena dia mengambil bagian yang menjadi hak Allah, memposisikan dirinya pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah, memposisikan dirinya menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin dan dimuliakan Allah, ini bahaya sekali. Dan itu ada orang-orang di zaman kita yang seperti itu, beredar perkataan-perkataannya di media-media ya, dan sangat mengenaskannya juga ya, ada, dan banyak orang yang percaya ya. Maka ini menunjukkan kita sekalian, kita dalam berislam ini ya nggak cukup dengan hanya apa yang menjadi status di KTP kita. Kita perlu belajar, perlu ilmu, petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi SAW dengan baik dan benar. Kalau enggak, maka jelas ya, pintu kesesatan itu terbuka lebar ya, untuk seorang tergelincir kalau dia tidak benar-benar ya meminta pertolongan kepada Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh mengejar petunjuk hidayahnya.
Ya, di zaman kita ada orang yang percaya kayak gitu. Padahal ini perkara pokok dan dasar. Al-Qur'an yang menyebutkan, ya, Allah yang meneguhkan di dunia dan di akhirat. Ini ada orang yang dengan nama besarnya kata dia, atau dia udah dikenal di golongan komunitas para malaikat, ya, sehingga itu bisa menjadi rekomendasi begitu saja. Ini dusta besar, ya, yang pastinya itu berlandaskan akidah yang nggak benar tentang para malaikat, ya, akidah yang rusak tentang Allah, kesyirikan yang jelas juga, ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, dan itu ada di negeri kita. Naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, Allah lah yang mengokohkan seorang untuk bisa mengucapkan kalimat itu ketika di dunianya, di akhir hayatnya, dan ketika di akhiratnya, di alam kuburnya, ya. Dan jangan pernah berpikir kalimat ini untuk bisa diucapkan dengan mudah di akhir hayat. Kalau bukan Allah yang mengokohkan, gak akan bisa, ya. Karena seorang itu, ya, manusia itu, ya, dia akan mengeluarkan jati dirinya ketika dalam keadaan tertekan, terhimpit, ya. Itu keumuman keadaan manusia. Apa yang menjadi keadaan jati diri seorang kalau kita ingin tahu, maka lihat bagaimana dia ketika dapat kesulitan, ya. Lihat bagaimana ketika dia mengalami tekanan, ya. Umumnya seorang mengeluarkan apa yang menjadi jati dirinya, ya. Nah, ketika sakaratul maut itu keadaan yang menyempitkan seseorang. Gak mudah untuk mengucapkan itu. Kalau kalimat ini dan isinya tidak menjadi pedoman, ya, yang dia warnai hidup dia kesehariannya sampai akhir hayatnya. Ya, makanya disebutkan oleh para ulama, ya, fenomena yang terjadi di tengah-tengah manusia, orang-orang yang akhir hayatnya itu mengucapkan kalimat-kalimat apa yang menjadi kesimpulan, apa yang menjadi kumpulan yang dia lakukan selama ini dari kegiatan kehidupannya, ya. Karena yang namanya akhir hayat seseorang itu adalah kesimpulan apa yang selama ini dia berada di atasnya, ya. Dan apa yang akan ada pada seseorang ketika dibangkitkan nanti yaumul qiyamah, ya, berkesesuaian dengan apa yang menjadi keadaan dia di akhir hayatnya. Nabi SAW bersabda, wa yub'atsun nas ala ma mata alaih. Manusia akan dikumpulkan sesuai dengan keadaan bagaimana mereka mati, dalam keadaan apa mereka mati, ya. Dan dalam keadaan apa seorang mati tergantung bagaimana dia mewarnai dan menjalani kehidupannya waktu dia hidup, ya. Maka nggak mungkin, ya, ada orang yang selama kehidupannya jauh dari agama, ya, nggak beriman, ya, nggak mengenal keimanan, terus di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Nggak bakal mungkin, nggak bakal mungkin, ya. Yang ada fenomena yang dijelaskan para ulama, ya, banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat manusia. Di akhir hayatnya ada yang mengucapkan apa-apa yang menjadi kebiasaan mereka waktu hidupnya. Ada yang akhir hayatnya disuruh ngucapin la ilaha illallah malah mengucapkan skak, ya. Ada yang malah menyebut nama-nama perempuan, ya. Ada yang macam-macam disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kisah-kisah fenomena akhir hayat manusia. Dan kalau didalami ternyata, ya, itu berkesesuaian dengan apa yang menjadi kiprah mereka waktu hidup. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sia-siakan apa yang Allah berikan kesempatan dari kehidupan kita, ya. Kesimpulannya akan ada nanti di akhir hayat. Gak mungkin ada husnul khatimah kalau tidak diawali dengan perjalanan yang baik dalam mengisi kehidupan ini, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita cukupkan sampai di sini, ya. Dua kaidah yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini, ya, yaitu kaidah bahwasannya tauhid, akidah yang sahih adalah pokok asas dari amal, ya. Dan tauhid adalah kewajiban dari awal sampai akhir, awal dan akhir atau sepanjang hayat. Ketika seorang ingin mengawali kebaikannya, ya, dan untuk menutup kebaikannya ini, dia harus, ya, berada dalam keadaan bertauhid kalau ingin selamat, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Selanjutnya kita bersoal jawab. Kalau yang ingin ditanyakan mungkin dipersilahkan. Min soal.